tahun ada? Langkung. Langkung nggih. 20 tahunan. 20 tahunan jualan bubur ini. Nggih. Nganu nggih kali lare-lare niku ten sekolah niku lho gawe semangat niku lho. Semangat. Nggih, kali nek mandi niku mesti dilalah. Bisa cuci mata nggih Bu, bosen-bosen ya. Dikeruyuk. Oh, Lare ini kan laris jualannya. Saya dulu Bu gitu. Jualan jeneng terus Bu, nggak usaha yang lain. Ada nggak yang pernah bilang gitu? Nggih enten wis tua kok anu mah piye Bu, ora kesel kati aja. Halo, ketemu lagi sama Inem Jogja. Jiro lupat monam Inem wong edan, podcast wong edan. Nah, hari ini podcast Inem hari ini bersama seorang ibu-ibu. Nah, ibu-ibu tua yang cantik jelita. Ibu ini adalah bernama Ibu Rondia. Nah, kenapa sih podcastnya Inem ngundang Bu Rondia? Karena guys, Bu Rondia ini sangat menginspirasi. Nah, apa sih cerita inspirasi dari Bu Rondia? Kita langsung saja bertanya kepada Ibu Rondia. Halo, selamat siang Bu. Selamat siang. Gimana kabarnya? Baik. Nah, guys, Bu Rondia ini tidak bisa berbahasa Indonesia ya Bu ya. Tapi pakai bahasa Jawa. Tenang, nanti ada translate-nya di bawah sini ya guys, bisa dibaca. Baik Bu, kabarnya Bu? Pripun sae. Nah, Bu Rondia ini kalau jualan itu dari jam berapa sampai jam berapa Bu? Berangkat saking griya niku jam 11. Jam 10. Nggih, pulangnya jam 3. Jam 3. Itu dari jam 10 sampai jam 3 itu kira-kira selalu habis nggak Bu? Jualan buburnya? Oh, nah guys, Bu Rondia ini adalah pedagang bubur. Jadi kalau di Jawa namanya jenang gempol ya Mbak. Nah, jenang gempol itu makanan tradisional ada Jawa ya Mbak. Dari apa itu? Dari tepung beras dibulat-bulat lalu dikasih santan ya Bu. Wah, itu rasanya enak sekali. Inem juga ketagihan itu Bu. Nah, ini kebetulan Bu Rondia ini bertemu dengan Inem nih, unik ya Bu, kita ketemu ya, tidak sengaja. Jadi di saat Inem jalan-jalan guys, ibu ini lagi naik sepeda, terus lihat ini kan Mbak Inem yang wong edan itu. Langsung Inem cegat, Inem berhentiin, lalu sepedanya Inem rebut bawa kabur. Ada ini postingannya ini loh, seperti ini loh. Nah, itu fotonya itu Inem lagi melarikan sepeda dan digondeli itu dipegangin sama Bu Rondia. Takut jenangnya tumpah guys. Nah, hari ini saya mau bertanya ini Bu Rondia. Bu Rondia ini jualan dari tahun berapa? Berapa tahun sudah ini jualan ini? Tahunnya kok lali kalau lupa ya, udah lama. 10 tahun ada? Langkung nggih 20 tahunan. 20 tahunan jualan bubur ini. Nggih. Suaminya kerja apa Bu? Becak. Oh, jadi suaminya genjot becak, ibu jualan jenang ya, jenang gempol. Nah, niku pun mboten becak. Oh, karena pandemi itu ya Bu ya? Nggih. Jadi sekarang becaknya sudah tidak becak karena corona. Nah Bu, ini mau nanya nih. Saya kan sering lihat Ibu naik sepeda semangat. Jarak rumah sama tempat jualan itu bisa sampai sejauh berapa kilo Bu? Jauh kan itu, saya ketemu. Kilo nggih nek Jogja nu kalih iki jarine 10 kilo, nek kadi sekolahan paling nggih 11 kilonan. Ya, berarti jarak sekitar sampai 11 kilo naik sepeda berangkat dan pulang itu jadi bisa 20-an kilo ya Ibu naik sepeda. Naik sepedanya juga bukan sepeda tok loh, bawa 4 panci besar-besar. Nah, itu bawahnya itu ya ada santannya buat ngejok. Oh iya, masih bawa air santan juga ya Bu ya? Banyak berat ya? Apa sih Bu kok Ibu masih tetap semangat jualan hingga sekarang umurnya sudah sepuh, sudah tua kok masih tetap pengen jualan tuh kenapa itu Bu? Nah, pripun nggih bojo kula nganggur. Nggih. Ya napa bocah kula nek pun di anak niku kula lagi. Oh, jadi tetap gimana caranya bekerja tapi halal nggih Bu nggih. Ada pemasukan nggih Bu nggih. Namanya nek orang nek ra kerja ya ora ono hasile ya Bu. Oh. Nah guys, Bu Rondia ini ternyata
pernah mendapat sebuah rintangan katanya ya Bu ya. Pernah apa Bu? Pernah nggak Ibu mendapat kemalangan di saat berjualan Bu? Iya pas bodo kedua. Lebaran kedua. Biasanya pelanggan niku kan dodol wong Jualan. banyak tamu toh. Yuk kula nggih mandi yuk. Niku ndilalah kula ten Kadipaten niku enten omah bangunan enggal niku lho. Nggih. Niku enten paku, lah kula mboten ngerti nggih. Ngenake sikil kula niku. Oh, kakinya Ibu kena paku. Nggih. Tembus mboten Bu? Nggih, ragi jero wong kula medal gedhe niku yo kula rak bingung nek paku niku mungkin iya tetanus bisa tetanus nanti. Nggih, betul. Kula mubeng-mubeng niku golek puskesmas kono Mbak ning puskesmas keraton gitu. Lah kula mriko lah pun tutup napa mboten saged niku. Ditolak. Nggih. Oh, terus? Kula terus ngidul. Pindah lagi. Karena jemulih waduh kok selak lara jenut-jenut ngeten yo. Kula ten minggiran. Nggih, minggiran mboten saged. Ditolak lagi. Akhirnya berapa puskesmas Ibu ditolak ini? Nggih, ping kalih niku. Akhirnya di rumah sakit Fatmasuri. Ditolong di situ. Nggih, lala ketemu niku kancane temen. Nggih. Berarti sudah dagangannya nggak laku, ketancep paku, tesnya ditolak 2 puskesmas nggih karena mungkin sudah parah sakitnya dan mungkin puskesmas tidak bisa menangani. Oh, itu adalah dukanya ya Bu. Nah, kalau sukanya nih Bu. Nah, sukanya ini kan Ibu apa Bu? Pernah seneng nggak jualan itu apa? Nek nggon seneng niku nggih kali lare-lare niku ten sekolah niku lho gawe semangat niku lho. Semangat. Nggih, kali nek mandi niku mesti dilalah. Bisa cuci mata nggih Bu? Bosen-bosen ya. Dikeruyuk. Oh, lare ini kan laris jualannya. Saya dulu Bu gitu. Terus pernah nggak Ibu di jalan itu pernah mungkin ditolong orang atau dibantuin, diberi apa gitu pernah? Sering kerep. Oh, dapat apa Bu biasanya? Nek di sembako mungkin. Nek tumbas niki cicile mboten. Oh, jadi ada yang beli, kembaliannya nggak diambil. Gitu Ibu ya sukanya. Nah guys, itu adalah suka dan dukanya Bu Rondia berjualan di jalan. Jarak yang ditempuh hampir 20 kilo dan pernah pun tidak laku, kakinya kena paku dan ditolak oleh 2 puskesmas. Nah, tetapi Bu Rondia bukan begitu saja guys, dia juga pernah melakukan hal kebaikan. Kebaikannya apa sih itu kebaikannya? Ibu pernah nggak sih Bu menolong siapa mungkin melihat Ibu? Saya dengar nih ya Bu, dengar ada yang bilang kalau dagangan buburnya Ibu itu bikin batuk, gulanya tidak asli, tetapi Ibu tidak membalasnya dengan marah, tetapi Ibu malah berbagi nggih Bu. Niku pripun ceritane Bu? Niku ki mungkin dari ngertos rasane jenenge Ibu. Terus taunya dikiranya pakai gula tidak asli ya? Mungkin itu nggih pas tumbas kula mbok menawa pas watuk pas dilal putrane njuk watuk pripun ngeten lho nggih saged ta. Jadi dikiranya karena makan buburnya Ibu terus anaknya batuk nggih. Nah ini guys, jadi Inem pernah dengar dari beberapa orang Ibu ini juga senang berbagi dengan anak-anak kecil. Jadi ceritanya ada seorang ibu yang melarang anaknya makan bubur dengan alasan kamu nanti batuk karena takut gulanya Ibu ini tidak asli. Nah guys, napa randedet nggak punya duit juga pernah. Jadi ada yang bilang nggak punya duit sama Ibu ini dikasih buburnya gratis nggak Bu? Nah guys, Inem jamin ya, karena Inem sering mengonsumsi buburnya Ibu ini karena waktu Inem ketemu Inem selalu beli di jalan. Buburnya Ibunya ini sangat enak dan menggunakan gula asli. Saya tidak merasa serak dan pengennya makan terus Bu. Makan bubur ini malah iklan. Ini buatan iklan loh, ini bukan iklan ya, ini mengatakan fakta. Nah Ibu ini sering ada yang tidak tahu bahwa dikiranya buburnya ini terbuat dari barang-barang yang membuat batuk anak. Nah padahal tidak ya. Tetapi Ibu ini tidak terus marah atau membenci orang yang memfitnah dagangannya. Justru Bu Rondia malah memberikannya secara gratis nih Bu. Wah itu yang perlu dicontoh. Dan satu lagi, Bu Rondia ini pernah bilang sama saya yang tadi ya Bu ya, modal utama berusaha itu apa Bu? Jujur nih Bu.
jujur terus ulet bekerja keras nih Bu. Mau sepeda sejauh apapun tetap dilalui untuk mencari nafkah yang halal gitu. Nggih Bu. Jadi Ibu selama ini berjualan ini dengan rasa senang ya Bu. Mboten kesusahan Bu. Selalu bersyukur nggih Bu. Ibu kira-kira anu mboten pernah ada yang tanya ke Ibu mungkin kok nggak bosen toh Bu jualan jenang terus nggak usaha yang lain, ada nggak yang pernah bilang gitu? Nggih enten anu wis tua kok anu ning omah wae piye ora kesel kadi ado-ado. Tua udah tua. Saya tadi juga berpikiran begitu. Ibu sudah tua kenapa nggak di rumah usaha lain? Tetapi ya memang nek ten omah niku wegah mungkin nek niku to di rumah nggak bermanfaat ya Bu. Main duduk malah mboten olahraga, malah badannya sakit. Nah, ternyata Burondia ini tidak mau berhenti jualan karena dia merasa senang di saat berjualan ya Bu. Bertemu dengan anak-anak, dengan orang lain dan ketemu wong edan ya Bu. Nah, ini salah satu kesannya Bu. Dia ini adalah ketemu dengan wong edan dan sepedanya mau dibawa lari. Ya Bu. Oke guys, ini tadi dari Inem Jogja berbincang-bincang dengan Burondia. Burondia ini adalah pedagang bubur jenang gempol yang menginspirasi, yang tidak pernah lelah dalam hal bekerja dan selalu memberikan moto orang berusaha itu pasti akan mendapatkan hasil dan diutamakan kejujuran ya Bu. Biarpun beliau ini bukan orang dari golongan menengah kaya ya Bu, tetapi tetap jujur dan mau bekerja keras. Nggih mboten Bu? Sampai di sini dulu podcast Inem Jogja bersama Ibu Rondia pedagang jenang gempol. Ciro lupat monem Inem edan podcast wong edan. Sampai di sini dulu, kita ketemu besok lagi dengan Inem Jogja dan podcastnya wong edan. Salam Inem Jogja. Wow Bu di sana. Nah Burondia, ini ada sedikit ini. Nah ini dari titipan orang-orang baik yang ketularan edan sama Inem. Ini ada sedikit diterima ya Bu. Ini tidak banyak, paling hanya bisa untuk mengganti bannya Ibu yang bocor. Kan sering bannya bocor, nyervis sepedanya atau beli panci baru ya Bu. Monggo diterima. Sami-sami. Hai guys, ini ada sedikit dari orang-orang baik yang dititipkan lewat Inem yang kita berikan kepada Ibu Rondia yang selalu semangat dalam mengais rezeki tanpa mengeluh ataupun bersedih. Ya, dicontoh jangan selalu ngeluh. Rondia bersepeda ya Bu, 20 kilo loh guys. Untuk duit halal bahagia ketemu wong edan ya Bu. Sampai